pada hari ini saya dari kelompok 1 bersama dengan teman-teman saya akan membuat produk bioteknologi konvensional. Produk yang kami pilih adalah tapai singkong. Dengan produk tersebut, kami akan membuat dua perlakuan yang berbeda. Yang pertama, tapai singkong akan ditaruh di ruangan yang hangat, dan yang kedua, tapai singkong akan ditaruh di area yang dingin, yaitu kulkas. Nama saya William, absen nomor 30. Halo, nama saya Rafael, absen 22. Nama saya Nadine Angelika dari kelas 95 nomor absen 21. Nama saya Matthew Tan dari kelas 95 nomor absen 20. Nama saya Christopher Michael Gunardi dari kelas 95 nomor absen 7. Jadi percobaan kali ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui proses fermentasi dan juga cara membuat tapai singkong. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui manfaat dari fermentasi tapai singkong. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir adalah untuk dapat mengidentifikasi hasil dari perbedaan perlakuan yang dilakukan pada kedua tapai tersebut. Kami memiliki pengiraan bahwa tapai singkong yang ditaruh di suhu ruang akan terasa lebih enak dibandingkan dengan tapai singkong yang ditaruh di kulkas atau tempat dingin. Kami memiliki perkiraan bahwa tapai singkong yang ditaruh di luar ruangan atau di suhu ruangan akan matang lebih cepat dibandingkan tapai singkong yang difermentasikan di dalam kulkas. Kami memiliki perkiraan bahwa tapai singkong yang ditaruh di tempat terbuka dengan suhu lebih hangat memiliki tekstur yang lembut atau lembek dibandingkan dengan tapai singkong yang ditaruh di kulkas akan memiliki tekstur yang lebih keras. Dasar teori. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan penerapan mikroorganisme dalam produk yang digunakan dan dikonsumsi oleh manusia untuk memperbaiki kualitas hidup manusia. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan makhluk hidup seperti jamur dan mikroorganisme. Pada proses fermentasi tapai singkong, digunakan mikroorganisme yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Tapai baik untuk sistem pencernaan manusia. Sumber karbohidrat yang baik bisa mencegah anemia dan dapat mengatur tekanan darah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alat yang diperlukan adalah mangkok, baskom, tupperware, kompor, panci kukus, piring, sendok dan garpu, dan juga pisau. Untuk bahannya sangat mudah, yaitu hanya air secukupnya, kemudian singkong mentega 1,5 kg, kemudian daun pisang, dan yang terakhir adalah 2 bulatan ragi yang sudah dihaluskan. Pertama-tama, siapkan dahulu alat dan bahan. Kemudian, kupas kulit singkong mentega dan potong singkong sesuai yang diinginkan. Pastikan potongan singkong tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah itu, cuci singkong sampai semua permukaannya bersih dan tidak licin. Gunakan air bersih supaya kelak singkong aman untuk dikonsumsi. Siapkan kukusan yang sudah mendidih, kemudian masukkan singkong ke dalam kukusan. Lalu kukus selama 25 atau hingga matang dengan besar api sedang. Pindahkan singkong yang sudah dikukus ke wadah atau nampan. Lalu kipas-kipas sampai singkong tidak panas. Hal tersebut bertujuan karena suhu panas pada singkong dapat membunuh mikroorganisme pada ragi. Siapkan wadah yang sudah dialaskan dengan daun pisang. Masukkan singkong ke dalam wadah yang sudah dialaskan daun pisang. Ambil 2 butir ragi dan haluskan menggunakan sendok sampai raginya halus. Dan lumuri singkong dengan ragi sampai rata. Pastikan singkongnya tertutupi oleh daun pisang dan tutup wadah saat sudah rapat. Diamkan selama 3 hari untuk difermentasi. Tunggu selama 3 hari dan lihatlah hasil yang didapat. Pada hari kedua terdapat perubahan warna menjadi lebih pucat dan bau yang manis pada tapai singkong. Pada hari ketiga, warna tapai singkong menjadi lebih pucat dan bau manisnya menjadi lebih menyengat.
Rasa pada tapai singkong cukup aneh. Teksturnya agak lengket dan sayangnya tidak terasa manis. Pada hari pertama, warna pada tapai singkong belum ada perubahan signifikan. Sudah mulai terlihat embun-embun pada dinding wadah dan belum dapat merasakan bau-bau apapun. Kemudian pada hari kedua, warna menjadi lebih muda dibandingkan dengan hari pertama dan embun-embun pada wadah sudah meningkat. Kemudian bau-bau alkohol pada tapai singkong sudah terasa dan menusuk. Sesudah 3 hari dapat dilihat bahwa wadah sudah dipenuhi oleh embun. Warna pada tapai singkong sudah terlihat matang dengan warna kuning pucat. Bau pada tapai singkong adalah bau alkohol yang cukup menusuk dan rasa yang saya rasakan lumayan manis dengan tekstur yang lembek dan lengket. Jadi dari hipotesis kami memiliki perkiraan di mana tapai singkong yang sudah dilumuri oleh ragi akan matang lebih cepat di luar ruangan atau di suhu ruangan dibandingkan di kulkas. Dan hal tersebut memang terbukti benar, di mana tapai singkong yang difermentasikan di luar ruangan lebih cepat matang dibandingkan yang di kulkas. Hal tersebut disebabkan oleh bakteri pada ragi lebih cocok untuk hidup di luar ruangan atau di suhu yang hangat dibandingkan di suhu yang dingin. Oleh karena itu, ini menyebabkan bahwa bakteri lebih cepat matang dan juga lebih dapat bertumbuh di suhu yang hangat dibandingkan suhu yang dingin. Dalam hipotesis kami memiliki perkiraan bahwa tapai yang difermentasikan di suhu ruangan akan memiliki rasa yang lebih enak, lebih manis, dan lebih lembut dari tapai yang difermentasikan di kulkas. Dan setelah dilakukan percobaannya, ternyata perkiraan kami benar. Tapai yang difermentasikan di kulkas rasanya lengket, tidak manis, dan tidak enak. Hal ini mungkin terjadi karena di dalam kulkas ada banyak gas yang mungkin mengganggu respirasi anaerob. Kadar oksigen dalam kulkas juga sangat minim, yang mungkin berefek pada hasil tapai. Melalui hipotesis, dugaan lainnya adalah dari segi tekstur berdasarkan suhu di tempat yang berbeda. Dari data yang tertera dibuktikan bahwa tekstur dari tapai singkong yang ditaruh di tempat terbuka lebih lembut dan lembek. Kondisi tersebut terjadi karena tapai diletakkan di tempat yang bersuhu hangat. Lalu, pada proses pembuatan tapai singkong, jamur ragi akan memakan glukosa yang terdapat dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong menjadi lebih lembek. Hal tersebut akan membuat jamur mengubah glukosa menjadi alkohol. Dibandingkan yang ditaruh di kulkas, pasti tapai akan memiliki tekstur lebih keras karena diletakkan di suhu yang dingin. Manfaat dari tapai singkong. Tapai singkong memiliki beberapa manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh, yaitu yang pertama dapat mengontrol tekanan darah. Tapai singkong mengandung kalsium yang merupakan mineral baik untuk menjaga tekanan darah sehingga tetap normal. Yang kedua, baik untuk pencernaan. Melalui proses fermentasi, tapai dapat meningkatkan produksi probiotik dan asam laktat, yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan sistem kerja pencernaan dengan baik, sehingga dapat membunuh sebuah bakteri dan membantu bakteri baik untuk bekerja lebih baik. Yang ketiga, menguatkan tulang. Dengan mengkonsumsi tapai singkong, dapat mencegah penyakit tulang seperti osteoporosis. Dalam tapai singkong terdapat kandungan mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Oleh karena itu, tapai singkong dapat membantu menjaga kekuatan serta kesehatan tulang. Yang terakhir, menghangatkan tubuh. Pada tapai singkong terdapat kadar alkohol yang rendah, sehingga tapai singkong baik dikonsumsi saat tubuh lemah. Dengan mengkonsumsinya dapat membantu menghangatkan darah serta merangsang kulit lebih hangat. Lalu, rasa hangat akan terasa di bagian dada juga perut. Kesulitan yang dihadapi dalam proses membuat tapai singkong. Tak lain lagi, hal sangat diperhatikan dan disesuaikan dengan singkong yang dipakai. Proses mengupas dan mencuci singkong yang harus dilakukan berulang-ulang karena banyak kotoran yang menempel pada daging singkong. Waktu pengukusan dan besar api harus disesuaikan supaya menghasilkan tekstur singkong yang lembut dan lembek. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga ingin penasaran nih pengen bikin tapai singkong di rumah, kelompok kami punya tips buat kalian semua yang ingin juga mencoba bikin tapai singkong. Jadi tips dari kami yang pertama adalah untuk melumuri semua singkong itu dengan ragi. Kemudian yang kedua adalah dalam proses 3 hari fermentasi, jangan dibuka. Jadi bila ditutup dengan Tupperware itu jangan dibuka selama 3 hari fermentasi. Kemudian yang terakhir adalah
untuk mengukus singkongnya sampai lunak agar nanti teksturnya juga lebih lembut dan juga selesai fermentasi akan menjadi lebih enak. Itu tadi proses serta penjelasan dari produk bioteknologi konvensional tapai singkong. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir.